Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Junaidi, BP 1805420020, jurusan Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi menerangkan materi kuliah saya, yaitu tentang statistika multivariat, yaitu tentang analisis faktor. Baiklah, analisis faktor adalah analisis multivariat yang didasarkan pada korelasi antar variabel. Analisis faktor termasuk salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi relatif sederhana melalui reduksi jumlah variabel yang disebut faktor. Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data atau meringkas data. Dari data yang jumlahnya tadi banyak, kita reduksi atau kita ringkas menjadi beberapa data atau data intinya yang masih tetap mempertahankan informasi inti dari data sebelumnya. Contohnya yaitu misalnya ada tersedia 10 variabel. Kemudian dari 10 variabel itu kita analisis menjadi 8. Dari 8 variabel tersebut setelah kita analisis, maka kita temukan variabel signifikannya sebanyak 5. Itulah maksudnya mereduksi variabel. Untuk supaya lebih jelasnya, mungkin kita langsung saja masuk kepada aplikasi SPSS. Sekianlah penjelasan video saya pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai analisis faktor. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian materi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Terlebih dahulu, langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita buka aplikasi SPSS-nya di sini. Oke. Untuk name-nya di sini kita buat di sini diberikan soalnya di sini seorang kepala bank ingin mengetahui variabel apa yang dominan dipersiapkan oleh konsumen. Variabel tersebut kemudian dibuat kuesioner dan disebarkan kepada pengunjung bank tersebut sebanyak 100 orang sebagai sampel. Variabelnya meliputi pertanyaan, yaitu yang pertama yaitu kenyamanan, lokasi bank, kualitas pelayanan, harga yang diberikan, tempat parkirnya, kebersihan, pelayanan satpam, kasir, keberagaman fasilitasnya, produk dan fasilitas, keindahan interior ruangan. Baiklah, di sini kita isikan dengan X1 untuk name-nya. Dia ada 10 variabel: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 sampai X10. Kemudian pada data view, sebelumnya sudah saya siapkan data di Microsoft Excel itu sebanyak 100 data. Di sini kita kopikan data semuanya.
pindahkan ke data view. Setelah semuanya pindah, kita klik variable view. Di sini untuk desimalnya kita nolkan semuanya. Kita nolkan sampai 10 variable tadi. Oke, untuk label di sini kita isikan dengan nama variabel tadi. Yang untuk X1 nya yaitu variabel yang utama yaitu kenyamanan. Untuk X2 lokasi bank. Untuk X kualitas banknya. Yang untuk X4 harga yang diberikan. Untuk X5 tempat parkirnya, apakah luas, bisa mencukupi atau tidak di tempat parkir. Kemudian kebersihan dari bank tersebut bagaimana. Dari untuk X5 tadi kenyamanan, kebersihan ini tempat parkir. Kemudian kebersihan parkir. Habis itu pelayanannya gimana, pelayanan yang diberikan oleh kasir dan satpamnya. Kemudian keberagaman ini kasir. Kemudian keberagaman produk, keberagaman jasa yang diberikan. Habis itu keindahan ruangan. Akan menarik para konsumen. Dan fasilitasnya. Fasilitas yang diberikan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze. Kemudian kita klik data reduction. Ini data reduction, kita klik faktor. Kemudian kita masukkan semua data variabel tadi ke kolom variabel. Kita masukkan seluruhnya. Ini oke, kita masukkan satu-satu.
X2, X3, X5, X8, X9 sampai X10. Setelah masuk ke semua variabel ke kotak variabel, kemudian kita pilih deskriptif, kemudian centang univariable deskriptif, kemudian significant level, kemudian determinan KMO and bullet test of sphericity dan anti-image. Kemudian kita klik continue, kemudian tekan tombol extraction, kemudian pilih principal components, dan extraction, matrix, kemudian tercentang script plot. Untuk eigenvalues overnya 1 ini, dan kita klik continue. Kemudian kita klik rotation, dan kita pilih varimax, kemudian kita klik rotate solution, itu pada rotation kita klik varimax, kemudian kita centang rotation solution, centang loading plot, dan kita klik continue, kemudian kita klik option, kemudian centang include case list, kemudian centang sorted by CZ, kemudian kita klik continue. Oke, sampai di sini kita klik oke. Selanjutnya kita masuk ke analisis output SPSS-nya. Di sini pada tabel deskriptif statistiknya, di sini dari variabel kenyamanan sampai dengan fasilitas yang diberikan, semua analisisnya itu 100%, berarti tidak ada data yang tidak terinput, semuanya terinput di aplikasi SPSS. Kemudian kita masuk ke pada tabel KMO dan bullet test, KMO and bullet test. Terlihat angka KMO-nya di sini atau MSA adalah 0,568, karena nilai 0,568 besar atau sama dengan 0,5. Hal ini menunjukkan kecukupan dari sampel. Angka KMO dan bullet test yang atau tanpa pada nilai C-square-nya besarnya 574,473 dengan nilai signifikannya 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel anti-match matrix. Pada bagian image correlation terlihat angka yang bertanda A yang menandakan besaran MSA sebuah variabel. Variabel kenyamanan di sini yaitu 0,873, lokasi toko 0,773, sampai dengan fasilitas yang diberikan
nilai MSA masing-masing variabel besarnya yaitu besar dari 0,5, maka semua variabel dapat diproses lebih lanjut. Kemudian kita masuk kepada tabel communalities. Pada tabel communalities, variabel kenyamanan besarnya 0,551. Hal ini berarti sekitar 55,1% varian dari variabel kenyamanan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel lokasi toko, lokasi bank di sini sebesar 0,4483, yang berarti bahwa 48,3% varian dari variabel lokasi bank dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel yang lain. Semakin kecil nilai communalitiesnya, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Kemudian kita masuk kepada tabel total variance explained. Masing-masing faktor, tadi kita sudah masukkan 10 variabel, dan sini ada 4 faktor, yaitu masing-masing faktor engine value-nya besar dari 1. Faktor engine value sebesar 2,938 dengan variance 29,382%. Kemudian faktor 2 itu engine value sebesar 2,024 dengan variance 20,237. Sedangkan untuk faktor engine value yang ketiga sebesar 1,193 dengan 11,33%, dan faktor 4 engine value-nya sebesar 1,142 dengan varian 11,422%. Nilai engine value menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor. Dalam menghitung varian 10 variabel tadi yang kita analisis, semua variabel dijumlahkan bernilai 10 atau sama banyaknya. Kemudian kita masuk kepada rotated component metric, tabel rotated component metric. Di sini nilai loading dari tiap-tiap variabel ini, loading factor ini merupakan besarnya korelasi antara faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Untuk variabel kenyamanan di sini, untuk variabel kenyamanan, korelasi antara variabel kenyamanan dengan faktor 1 yaitu 0,173, faktor 2 yaitu 0,156, faktor 3 yaitu min 0,134, faktor 4 yaitu 0,692. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kenyamanan masuk ke dalam faktor 4 karena korelasinya paling tinggi di antara faktor yang lain. Demikian juga faktor loading untuk variabel yang lain. Kemudian kita masuk ke tabel komponen transformation metric. Tabel ini menunjukkan hasil rotasi Varimax. Variabel sudah terdistribusi ke masing-masing 4 faktor tadi yang terbentuk. Setelah dilakukan rotasi dan terbentuk 4 faktor, selanjutnya memberi nama faktor tersebut. Caranya, penamaan faktor ini tergantung dari peneliti dan dapat mewakili mewakili hasil output yang kita distribusikan tadi.
Dan bisa juga di sini mewakili keempat variabel, di mana faktor 1 terdiri dari variabel harga produk, keberagaman produk dan fasilitas, diberi nama faktor produk dan fasilitas. Untuk faktor 2 faktor kualitas dan pelayanan, faktor 3 faktor kebersihan, faktor 4 faktor akses. Contohnya ini sebagai contohnya. Jadi analisis faktor ini dapat juga digunakan sebagai salah satu analisis untuk menanggulangi masalah multikolonialitas dalam regresi berkanda, yaitu dengan mereduksi variabel independen yang mengalami problem multikolonialitas.